Nah, jadi ujar Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat seorang hamba lawan Tuhan adalah ketika hamba itu sujud. Jadi waktu sujud itu parak benar si hamba lawan Allah. Nah, itu adalah keadaan secara zahir. Keadaan secara zahir dekatnya hamba kepada Allah, yaitu ketika si hamba itu sujud. Karena anggota yang paling dijaganya, anggota yang paling dimuliakannya, diandaknya ke bawah sama sekali. Nah, jadi karena itulah secara zahir paling dekat hamba lawan Allah adalah ketika si hamba itu sujud. Secara batin keadaan yang paling dekat hamba dengan Allah adalah ketika si hamba merasa akan kehinaan dirinya, meyakini hinanya diri. Itu keadaan si hamba itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa hina diri, merasa diri ini kada punya apa-apa, itu paling dekat itu lawan Allah di saat yang itu. Nah, karena itu bagus doa dibaca waktu sujud, dan ini diajarkan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi secara zahir kita ini sudah dalam keadaan menghinakan diri kita, merendahkan diri kita dengan meletakkan dahi nang paling kita jaga, nang paling kita rawat, muha ini kan, lalu kita andak ke lantai. Jadi secara zahir kita ini sudah dalam posisi yang paling disukai oleh Allah. Nah, tambah tinggal kita aja lagi, artinya ini saya kira hati ini bujur-bujur merasaan kehinaan diri. Nah, salah satu caranya apa? Kita membaca dalam sujud itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena dalam riwayat ada mengatakan ahabbul ibad ilallah man qala fi sujudih, paling dicinta hamba kepada Allah orang yang mengata dalam sujudnya, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Wahai Tuhan, sesungguhnya ulun menzalim diri ulun dengan zalim nang banyak. Nah, di situ kita menyadari hinanya diri kita. Diri kita seorang kita zalimi. Dengan apa kita menzalimi diri? Dengan berbuat dosa, dengan berbuat maksiat. Kita tuh menzalimi diri kita seorang. Kita menyakiti diri kita seorang. Hinanya kita nih. Kan setiap kali kita maksiat, kita ini ngarannya menjerumuskan diri ke neraka. Setiap kali kita berbuat dosa, kita ini ngarannya menggugurkan diri ke dalam neraka. Zalim kada? Kita melukai diri kita aja. Zalim kala? Zalim ke diri. Itu hanya renang benda duniawi. Nah, kalau kita maksiat, berarti kita ini menjerumuskan diri kita ke neraka. Berarti kita zalim dengan diri. Nah, kita akui ini tuh. Kita akui bahwa kita ini selama ini banyak maksiat, banyak dosa, banyak menzalim terhadap diri. Kita akui itu. Paling tidak baca ini di sujud terakhir. Sesudah ihdinas shiratal mustaqim. Atau sujud-sujud yang lain sekali aja kah? Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, ulun menzalim diri ulun akan zalim yang banyak. Faghfirli, maka ampuni ulihmu wahai Allah. Ampuni ulun wahai Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka bahwasanya kada ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mengaku zalim itu Allah ketujuh. Kita mengaku diri kita banyak dosa, mengaku diri kita ini banyak maksiat, mengaku diri kita ini banyak salah, tapi mengakunya Allah Ta'ala
mengakunya lawan Allah. Allah katuju lawan hamba nang mengakui banyak dosa nita. Allah senang lawan hamba nang mengakui banyak maksiat, tapi mengakuinya lawan Allah dan lalu tobat di situ, minta ampun lawan Allah, makin senang Allah. Ya Allah Ta'ala tahu benar hambaku nih bahwa aku nih maha pengampun, tahu benar hambaku nih bahwa aku maha pemaaf. Sudah diri ini mengakui banyak dosa, hanya faghfirli, ampuni bagiku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka bahwasanya kada denang bisa mengampuni dosa kecuali pian aja. Makin senang Allah Ta'ala dipuji nang kaya itu. Kada ada Tuhan nang bisa mengampuni dosa kecuali pian aja. Pian tuh Bang. Itu dalam sujud dibacaan itu bahasaan itu bararayuan, bermesraan lawan Tuhan. Senang Tuhan lawan hamba-hamba nang mengata itu dalam sujudnya. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira fa innahu faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada juga riwayat zulman kabira. Ada juga Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kabira. Ya Allah, ulun menzalimi diri ulun dengan zalim yang ganal. Zalim yang ganal, ampuni Tuhan. Kada apa-apa kita segana-ganalnya zalim nang ganal Pak, dosa nang ganal-ganal. Makin ganal maksiat kita, dosa kita, makin ganal kita menzalimi diri kita. Ada apa-apa lawan Allah Ta'ala tuh, lawan Allah Ta'ala itu kayak apa aja ganalnya dosa, kayak apa aja ganalnya maksiat, ada apa-apa dibanding kasih sayang sidin, dibanding rahmat sidin, kayak apa aja dosa hamba, kada apa-apanya, lenyap sirna. Karena dosa hamba baru, maksiat hamba baru. Sementara rahmat Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah itu qadim. Kullu syai'in halikun illa wajha. Tiap-tiap sesuatu selain Allah, selain sifat-sifat Allah, halik sirna illa wajha, kecuali zat Allah, sifat Allah, af'al Allah. Maksiat sifat hamba. Sementara rahmat kasih sayang sifat Tuhan. Karena Tuhan bersifat rahmat kasih sayang, lalu ngaran ada Rahman Rahim. Rahman Rahim, Rahman maha pengasih, Rahim maha penyayang. Itu ambilnya pada rahmat. Maksiat kita Bang, kita aja baru, apalagi perbuatan kita. Nang taatnya kah, nang maksiatnya kah, baru. Sirna kalau disandarkan ke Tuhan. Nah karena itu gawian-gawian kita nih kembalikan ke Tuhan. Cuma cara mengembalikannya kayak apa? Cara mengembalikannya bila taat, ingat ini anugerah Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Nah kembali ke Tuhan ngarannya. Tadi masih dento. Bila maksiat, pandang ini takdir Tuhan, kehendak Tuhan, tapi memandang ke diri, kita meminta ampun lawan Tuhan. Caranya mengembalikan tuh, caranya mengembalikan itu memandang ini kehendak Tuhan, maksiat nang ini kita ridha. Tapi memandang ini dinisbahkan ke diri kita, aku berzina, aku berdusta. Nah, memandang ke diri, ada usaha diri dalam maksiat itu. Nah, lalu kita istighfar, minta ampun. Dan Allah maha pengampun, Allah maha pengampun, Allah maha penerima taubat. At-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang kada ada dosa. Apa lagi? Nah, jadi itu tuh. Nah, jadi ujar ulama, ujar guru kita, secara zahir keadaan nang paling dekat hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Nah, secara batin
keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah ketika dia menyadari kehinaan dirinya. Dan itu kalau kita gabung, yaitu salah satu caranya dengan kita membaca waktu sujud sambil diresapi maknanya, sambil dipahami maknanya. Doa yang diajarkan Nabi, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta.